warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir belakangan ini tidak henti-hentinya musuh-musuh Islam itu justru menghembuskan mantra-mantra sesat di tengah-tengah masyarakat kita. Jilbab yang kadung dipahami salah oleh masyarakat kita itu justru dipermasalahkan disebabkan adanya kasus di Padang, Sumatera Barat yang dipolitisasi seolah-olah justru siswi non muslim itu dipaksa untuk memakai jilbab. Padahal faktanya tidak ada paksaan. Justru mereka itu siswa non muslim memakai jilbab, mengenakan jilbab itu dengan sukarela dan tidak ada permasalahan. Tapi setelah para politikus bersuara, mereka seolah-olah memojokkan Islam dan kaum muslimin, mereka itu justru menganggap bahwasanya Islam itu intoleran, sehingga suara mereka ini justru diviralkan oleh para pembenci Islam dan juga yang kita sebut dengan orang yang menganut Islamofobia. Mereka inilah orang-orang yang bertindak lantang tentang intoleran di dalam Islam ketika yang jadi korban itu adalah non-muslim. Tapi justru mereka diam seribu bahasa ketika yang jadi korban itu adalah seorang muslim. Ini yang terjadi terhadap muslimah kita yang dipaksa untuk melepaskan jilbabnya yang ada di Bali, begitu juga di Papua. Tapi mereka bungkam terhadap masalah ini. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, seorang laki-laki muslim ataupun perempuan muslimah itu wajib untuk menutup aurat. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ini. Salah satunya itu di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Di dalamnya itu justru komentar Imam As-Syaukani mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan ayat ini adalah merupakan dalil wajibnya seluruh kaum muslimin itu untuk menutup aurat dalam setiap keadaan. Kemudian bukan hanya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah justru banyak hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang hal ini. Kemudian berkaitan dengan seorang perempuan, maka Rasulullah SAW menegaskan, innal jariyata idha hadat lam yasluh ayyura minha illa wajahuha wa yadaha il mibsal. Kata baginda Rasulullah SAW, seorang anak perempuan apabila telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan tangan hingga pergelangan. Oleh karena itulah, seluruh wanita muslimah wajib menutup aurat dengan memakai jilbab dan kerudung ketika mereka itu berada di luar rumah. Kewajiban memakai kerudung ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31. Ada di sana kata-kata humur, jamak daripada kata-kata khimar yang artinya adalah pelindung kepala atau yang disebut dengan kerudung. Sedangkan kewajiban memakai jilbab itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimanakah pakaian orang non-muslim di dalam negara Islam? Dalam negara Islam, orang non-muslim itu kita sebut dengan istilah ahlu dhimmah. Mereka diberikan kebebasan untuk menganut akidah dan juga menjalankan aktivitas ritual masing-masing. Bahkan dalam hal makanan, minuman, pakaian itu dibolehkan untuk menjalankannya sesuai dengan agama mereka, asal sesuai dengan batasan-batasan syariah. Cuma mereka itu diberikan terikat dengan dua batasan. Yang pertama adalah batasan menurut agama mereka, yang kedua adalah batasan yang sesuai dengan syariah. Batasan yang sesuai dengan syariahnya adalah hukum-hukum umum yang diberlakukan untuk seluruh individu masyarakat di dalam kehidupan umum. Oleh karena itu, pada dasarnya, saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pakaian seorang non-muslimah dalam kehidupan umum sama persis dengan pakaian seorang muslimah. Mereka itu justru senantiasa menutup aurat. Mereka tidak boleh tabarruj. Mereka itu memakai jilbab dan juga memakai kerudung. Nah, para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kaum muslimin dalam sepanjang sejarah Islam ada. Mereka orang-orang non-muslimah senantiasa berada di luar rumah sama dengan seorang muslimah, yaitu senantiasa mereka dalam berpakaian terikat dengan hukum syara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.